tergoda tetangga sebelah rumah. Di sebuah kawasan perumahan yang tenang, tinggal seorang pria bernama Arman. Ia sudah beberapa tahun menetap di rumahnya yang sederhana. Kehidupan sehari-harinya berjalan rutin, bekerja di kantor dari pagi hingga sore, dan menghabiskan waktu malam dengan menonton televisi atau membaca buku. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya sedikit merasa terganggu. Tetangga sebelah rumahnya, Maya adalah seorang wanita muda yang baru saja pindah ke rumah sebelah. Ia adalah sosok yang cantik dan penuh percaya diri, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Arman pertama kali bertemu dengannya ketika Maya mengundang seluruh tetangga untuk makan malam kecil sebagai bentuk perkenalan. Arman yang pemalu, meski sedikit enggan, tidak bisa menolak undangan tersebut. Sejak saat itu, Maya dan Arman sering bertemu di halaman atau di garasi masing-masing, saling menyapa dengan ramah. Setiap kali mereka berbicara, Arman merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa nyaman, tapi juga tidak bisa menahan perasaan kagumnya pada kecantikan Maya yang selalu membuatnya terpesona. Seringkali ia terjebak dalam lamunannya, membayangkan berbagai hal tentang Maya. Suatu hari, Maya meminta bantuan Arman untuk membetulkan pipa yang bocor di rumahnya. Meskipun Arman bukanlah seorang ahli perbaikan, ia merasa ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Maya. Ia datang dengan membawa alat-alat perbaikan, dan mereka berdua bekerja sama di dapur Maya. Selama beberapa jam, Arman merasa sangat canggung namun senang karena Maya selalu memberi senyum manis dan sapaan lembut. Namun meskipun perasaan Arman semakin kuat, ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak. Maya adalah tetangga, bukan orang yang bisa dijadikan objek godaan. Ia merasa risih dengan perasaan itu. Khawatir jika ia terlalu terbawa suasana, hubungan baik antara mereka bisa rusak. Arman berusaha menenangkan dirinya dan fokus pada pekerjaan dan kehidupannya yang biasa. Maya, yang tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, tetap bersikap ramah dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Arman merasa bahwa Maya mungkin hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Meski perasaannya terus menggoda, ia berusaha untuk tidak terlarut dalam perasaan itu. Suatu sore saat Arman sedang duduk di halaman rumah, Maya datang membawa sekeranjang buah. Ia ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Arman beberapa hari lalu. Senyumnya yang hangat dan sapaan ringan membuat hati Arman semakin berdebar. Namun saat itulah ia memutuskan untuk berbicara pada dirinya sendiri. Aku harus mengendalikan diriku. Aku tak ingin merusak apa yang sudah terjalin baik antara kami. Arman pun mulai lebih menjaga jarak, tidak terlalu sering berinteraksi, dan fokus pada pekerjaannya. Ia sadar bahwa kadang tergoda oleh perasaan tidak selalu membawa kebaikan. Maya tetap menjadi tetangga yang baik, dan Arman belajar untuk menerima bahwa tidak semua perasaan harus dijadikan kenyataan. Hari demi hari berlalu, dan Arman merasa semakin nyaman dengan keputusan untuk menjaga jarak. Meskipun Maya tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan lebih dari sekadar pertemanan, Arman merasa lebih baik ketika ia bisa mengendalikan perasaannya. Kembali dah fokus pada pekerjaannya dan kehidupan sehari-harinya, tanpa terus-menerus berpikir tentang Maya. Namun pada suatu malam yang hujan deras, kejadian tak terduga terjadi. Arman baru saja pulang dari kantor dan hendak menuju rumahnya saat ia melihat Maya berdiri di depan rumahnya. Tampak cemas dan kebingungan. Dia segera mendekat dan bertanya, "Ada apa, Maya? Kenapa di luar hujan begitu lebat?" Maya memandangnya dengan sedikit ragu sebelum menjawab,
Pintu belakang rumahku terkunci, dan aku tidak punya kunci cadangan. Aku takut keluar karena hujan begitu deras. Bisa tolong bantu aku masuk melalui pintu depan? Arman yang merasa khawatir dan ingin membantu segera mengangguk. Ia membuka pintu rumahnya, membawa Maya masuk, dan menawarkannya untuk duduk di ruang tamu sambil mengeringkan diri. "Kau bisa menunggu di sini sampai hujan reda," katanya. Maya tersenyum dan duduk dengan nyaman di sofa. Beberapa saat kemudian, Maya mulai bercerita tentang perasaannya, tentang betapa kesepian dan terkadang takutnya ia tinggal sendiri setelah pindah. Arman yang mendengarkan dengan seksama merasa semakin empati. Kemudian suasana menjadi semakin akrab di antara mereka. Namun semakin lama, Arman merasa sedikit canggung karena terlalu dekat dengan Maya di dalam rumahnya. Seiring berjalannya waktu, hujan mulai reda, namun perasaan Arman justru semakin bergolak. Tiba-tiba Maya berdiri, berterima kasih dan berkata, "Aku rasa aku harus kembali ke rumah. Terima kasih sudah membantu." Namun sebelum Maya pergi, ia menoleh ke Arman dengan tatapan yang agak berbeda. Ada sesuatu yang seakan tersirat di matanya, dan Arman merasa untuk pertama kalinya, Maya seperti ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Maya membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Dia hanya tersenyum lembut, kemudian mengangguk dan berjalan keluar, meninggalkan Arman dalam kebingungannya. Arman berdiri di ambang pintu, menatap kepergian Maya dengan hati yang penuh pertanyaan. Ia mulai merasa bingung. Apakah Maya juga merasakan hal yang sama? Apakah ini hanya perasaan Arman saja yang terbawa suasana? Atau apakah ada ketertarikan yang lebih mendalam di balik sikap Maya yang ramah dan penuh perhatian? Malam itu Arman tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan tentang Maya. Ia mulai merasakan ketegangan antara keinginannya untuk tetap menjaga jarak dan perasaan yang semakin kuat. Arman tahu ia harus membuat keputusan. Keesokan harinya, saat mereka bertemu lagi di halaman rumah, Maya hanya menyapa dengan ringan seperti biasa. Namun Arman merasa ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka berdua. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Maya. "Maya," kata Arman dengan suara pelan, Aku merasa belakangan ini kita semakin dekat, tapi aku juga merasa aku harus jujur. Mungkin ada perasaan yang mulai berkembang, tapi aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Aku ingin tetap berteman, tapi aku juga takut kalau aku terlalu terbawa perasaan." Maya terdiam sejenak, sebelum akhirnya menghela napas dan berkata dengan suara lembut, "Arman, aku menghargai kejujuranmu. Aku juga merasa kita semakin dekat, dan aku suka sekali bisa berbicara denganmu. Tapi aku tidak ingin terburu-buru. Aku rasa kita perlu waktu untuk saling mengenal lebih dalam, tanpa tekanan. Aku pun tidak ingin kita membuat hal ini menjadi lebih rumit." Arman merasa lega mendengar kata-kata Maya. Mungkin memang benar bahwa hubungan yang baik membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia pun mengangguk. "Aku mengerti, Maya. Terima kasih sudah mengerti." Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih jelas. Mereka tetap berteman, saling membantu ketika diperlukan, tetapi Arman kini lebih bisa mengendalikan perasaannya. Ia menyadari bahwa tidak semua hubungan harus berubah menjadi sesuatu yang lebih, dan bahwa menjaga kedamaian dan kenyamanan lebih penting daripada mengikuti dorongan hati semata. Waktu berlalu, dan meskipun perasaan itu masih ada di hati Arman, ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang bijak, yaitu tidak terburu-buru, dan hanya berharap bahwa suatu saat nanti, jika memang takdir berkata demikian,
mereka bisa lebih dari sekadar teman. Namun satu hal yang pasti, Arman belajar untuk lebih menghargai hubungan yang sederhana dan saling menghormati tanpa harus terbawa perasaan yang membingungkan. Beberapa bulan berlalu dan hubungan antara Arman dan Maya tetap berjalan baik. Mereka menjadi lebih akrab sebagai teman, saling memberi dukungan saat ada kesulitan, dan berbagi tawa dalam percakapan sehari-hari. Meskipun perasaan Arman terhadap Maya tetap ada, ia semakin mampu mengendalikannya. Maya pun tampaknya tidak menunjukkan perubahan dalam sikapnya. Mereka berdua merasa nyaman dengan keadaan ini, seolah-olah ada keseimbangan yang tercipta di antara mereka. Namun, satu malam Arman menerima telepon dari Maya. Suaranya terdengar panik. "Arman, bisa tolong datang ke rumahku? Ada sesuatu yang terjadi. Aku butuh bantuan," kata Maya dengan suara terbata-bata. Tanpa pikir panjang, Arman segera bergegas ke rumah Maya. Saat ia sampai, ia mendapati Maya berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan tampak sangat cemas. "Ada apa, Maya?" tanya Arman khawatir. Maya menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku baru saja mendapat kabar buruk. Teman dekatku di luar kota mengalami kecelakaan dan aku harus segera pergi. Tapi aku merasa takut jika harus pergi sendiri malam ini. Aku tak tahu harus bagaimana." Arman merasa iba melihat Maya yang terlihat sangat tertekan. Tanpa ragu, ia berkata, "Aku akan menemanimu. Kita bisa pergi bersama-sama keluar kota, atau aku bisa membantu apapun yang kamu perlukan." Maya menatapnya dengan mata yang sedikit terharu. "Kamu benar-benar baik, Arman. Terima kasih, tapi aku tidak ingin merepotkanmu." "Tak ada masalah. Kamu bukan hanya tetangga, Maya. Kita sudah cukup dekat untuk saling membantu. Aku akan menemanimu," jawab Arman dengan tegas. Maya mengangguk. Lalu mereka berdua pergi keluar kota untuk menemui temannya yang sedang dirawat di rumah sakit. Perjalanan itu memakan waktu beberapa jam, namun sepanjang perjalanan mereka berbicara lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka berbagi cerita tentang hidup mereka, dan Arman merasa Maya sedikit lebih terbuka. Maya, yang biasanya tertutup dan tidak banyak bercerita, mulai menunjukkan sisi lebih rentannya. Saat mereka tiba di rumah sakit, Maya merasa sedikit lebih tenang dengan kehadiran Arman di sisinya. Arman ikut mendukungnya, menemani selama proses administrasi dan berbicara dengan dokter. Walaupun perasaan Arman semakin kuat, ia tetap berusaha menjaga sikapnya dan menghindari memberi harapan lebih. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya keadaan temannya membaik. Pantas dan Maya bisa sedikit lebih lega. Mereka berdua duduk di ruang tunggu, lelah setelah perjalanan panjang. "Makasih ya Arman. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa kamu malam ini," kata Maya dengan suara rendah. Arman tersenyum. "Tidak perlu terima kasih. Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan sebagai teman." Namun setelah kata-kata itu, ada keheningan sejenak di antara mereka. Maya menatap Arman dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya, lebih lembut dan penuh arti. "Arman, aku sebenarnya ingin mengucapkan sesuatu," ujar Maya, sedikit ragu. Arman menoleh, mendengarkan dengan hati-hati. "Aku tahu kita sudah banyak berbicara dan saling mengenal. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku juga mulai merasa ada sesuatu lebih di antara kita. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya yang aku rasakan, tapi mungkin aku lebih dari sekadar teman," kata Maya, dengan suara yang agak bergetar. Hati Arman berdebar mendengar itu. Ia tak tahu harus berkata apa,
Karena selama ini ia sudah berusaha menjaga jarak, berusaha mengendalikan perasaannya. Namun sekarang, saat Maya mengungkapkan hal tersebut, semua perasaan itu seolah terbangun kembali dalam dirinya. Jujur, aku juga merasakan hal yang sama, Maya, menjawab Arman setelah beberapa detik hening. Tapi kita sudah cukup tahu bahwa hubungan seperti ini tidak bisa dipaksakan. Aku tidak ingin terburu-buru. Maya mengangguk seolah mengerti. Aku juga merasa kita perlu waktu. Mungkin ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan lebih jauh. Tapi aku tidak ingin kita kehilangan kesempatan untuk mencoba kalau itu memang yang kita inginkan. Kata-kata Maya menggetarkan hati Arman. Ia merasa kebingungannya mulai hilang dan ada sedikit harapan yang tumbuh dalam dirinya. Namun ia tahu bahwa mereka berdua harus tetap bijak dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Malam itu, setelah keadaan teman Maya membaik dan mereka berdua kembali ke rumah, Arman merasa lebih ringan. Meski perasaan mereka belum diungkapkan sepenuhnya, mereka kini tahu bahwa ada kemungkinan lebih di antara mereka. Tapi, baik Arman maupun Maya sepakat untuk tidak terburu-buru dan memberi patiun untuk perasaan mereka berkembang secara alami. Keesokan harinya, mereka melanjutkan hubungan mereka sebagai teman dengan rasa yang lebih dalam, tanpa terburu-buru, dan dengan penuh pengertian. Arman belajar bahwa terkadang perasaan yang tumbuh membutuhkan waktu untuk berkembang dengan cara yang tepat. Dan yang terpenting, mereka tidak ingin kehilangan satu sama lain hanya karena terlalu cepat mengikuti perasaan. Mereka berdua dengan sabar dan penuh kehati-hatian menjalani waktu-waktu yang akan datang. Siapa yang tahu, mungkin di masa depan hubungan mereka akan berubah menjadi sesuatu yang lebih, atau mungkin tidak. Yang pasti Arman dan Maya tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka sudah cukup menemukan kenyamanan dalam kebersamaan ini. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Arman dan Maya semakin kuat. Mereka menjadi lebih terbuka satu sama lain, berbicara lebih banyak tentang masa depan, harapan, dan bahkan ketakutan mereka. Meski mereka belum berstatus pasangan, kedekatan mereka semakin terlihat dan rasa saling percaya tumbuh dengan alami. Suatu hari, Maya mengundang Arman untuk makan malam di rumahnya. Setelah beberapa bulan, ini adalah kali pertama mereka menghabiskan waktu berdua, tanpa alasan mendesak atau keadaan darurat. Maya menyiapkan hidangan sederhana, namun Arman bisa merasakan bahwa ada usaha lebih dalam setiap langkah Maya. Malam itu suasana terasa begitu nyaman dan santai. Mereka tertawa, berbicara tentang kenangan masa kecil, dan berbagi cerita tentang pekerjaan mereka. Arman merasa bahwa kedekatan mereka bukan hanya karena perasaan, tetapi juga karena mereka benar-benar menikmati kebersamaan satu sama lain. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Maya melihat Arman dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. "Arman," katanya dengan suara lembut, "aku rasa kita sudah cukup lama menjalani hubungan ini dengan hati-hati. Tapi aku ingin tahu, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa kita sudah siap untuk lebih dari sekadar teman?" Arman terdiam sejenak. Hatinya berdebar, namun ia sudah memikirkan hal ini cukup lama. Ia merasa bahwa perasaan itu semakin kuat, tetapi ia juga ingin memastikan bahwa mereka sudah siap untuk melangkah ke level yang lebih serius. "Aku sudah memikirkan hal ini, Maya," jawab Arman. "Dan aku merasa bahwa kita sudah cukup mengenal satu sama lain. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku juga tidak ingin terus menunda perasaan ini.
Aku merasa kita memiliki sesuatu yang spesial, dan aku ingin melangkah lebih jauh. Aku siap untuk itu, jika kamu juga merasa demikian. Maya tersenyum, dan Arman bisa melihat kelegaan di wajahnya. Aku juga merasa sama. Arman, aku tidak ingin kita hanya sekadar bertepuk sebelah tangan. Aku siap melangkah ke depan bersama kamu. Dengan kata-kata itu, keduanya akhirnya menyadari bahwa mereka siap untuk lebih dari sekadar teman. Mereka mulai menjalani hubungan yang lebih serius, dengan kesadaran bahwa hubungan ini memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen. Mereka berdua berjanji untuk terus saling mendukung, menjaga komunikasi, dan tidak terburu-buru. Hari demi hari, Arman dan Maya semakin yakin bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Mereka saling berbagi mimpi dan tantangan hidup, dan hubungan mereka semakin berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih berarti. Meskipun ada banyak hal yang harus mereka hadapi bersama, mereka merasa bahwa mereka siap untuk menghadapinya. Namun, meskipun mereka sudah memulai hubungan yang lebih serius, mereka tetap tidak melupakan pentingnya ruang, pribadi, dan kebebasan masing-masing. Mereka saling memberi dukungan tanpa tekanan, menjaga keseimbangan antara kebersamaan dan waktu untuk diri sendiri. Pada suatu malam yang tenang, setelah beberapa bulan mereka menjalin hubungan, Arman membawa Maya ke sebuah taman yang mereka kunjungi pertama kali saat mereka mulai lebih mengenal satu sama lain. Di sana, di bawah cahaya bulan, Arman memegang tangan Maya dan berkata dengan penuh rasa syukur, "Aku bersyukur bisa mengenalmu, Maya, tidak hanya sebagai tetangga atau teman, tapi juga sebagai seseorang yang bisa berbagi hidup denganku." Maya tersenyum. Matanya berbinar. "Aku juga, Arman. Aku tidak pernah membayangkan perasaan ini akan berkembang seperti ini. Aku merasa kita benar-benar dipertemukan untuk suatu alasan." Malam itu mereka duduk bersama di bangku taman, menikmati keheningan dan ketenangan yang hanya bisa ditemukan ketika dua hati yang saling memahami berada di satu tempat. Arman tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, namun ia merasa siap untuk melaluinya bersama Maya. Mereka berdua telah melewati banyak hal, mulai dari kebingungan, ketidakpastian, hingga akhirnya menemukan satu sama lain di tengah-tengah perjalanan hidup. Dan meskipun masih banyak tantangan yang menanti, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka sudah saling memilih. Dan itu sudah cukup. Pada akhirnya, Arman dan Maya belajar bahwa hubungan yang sehat tidak hanya dibangun dari perasaan semata, tetapi dari komunikasi, pengertian, dan waktu yang mereka berikan untuk tumbuh bersama. Mereka tidak terburu-buru, namun tidak takut untuk melangkah lebih jauh, mengikuti alur hidup mereka yang penuh kemungkinan.